Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Baik, di sini saya akan mempraktikkan konseling individu sebagaimana salah satu bentuk saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari konseling individu, yang mana itu diampu oleh Bu Festi Dwi Cayaningrum, MPD. Dalam praktik ini, saya menggunakan pendekatan realita dengan tekniknya yaitu WDEP, What Doing Evaluation and Planning. Pendekatan ini berfokus pada membantu konseli memahami keinginannya, mengevaluasi perilaku yang dilakukan saat ini, dan juga menyusun rencana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari sini, mari kita simak bersama proses konseling individu berikut yang akan saya praktikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Loh, Mas Fian. Dari mana Mas Fian? saya dari kantin Pak tadi. Silakan Mas Fian duduk. Pilih yang mana Mas Fian? Gimana Pak? Di sini ya? Oke, Sini baik, aja. silakan. Oke. Mas Fian, gimana kabarnya Mas Fian? Alhamdulillah baik Pak kabarnya. Baik ya. Oke. Ya, baik. Dengar-dengar kamu itu Mas Fian dapat juara gitu. Juara apa Mas Fian? Oh, yang waktu kemarin itu. Iya, yang mewakili sekolahan. Lomba itu Pak, pencak silat seni tunggal gitu. Seni tunggal pencak silat ya. Dapat Ya. juara berapa Mas? Alhamdulillah itu dapat juara 2. Juara 2. Lanjut ke provinsi ya Mas ya ini. Iya, juara 1, 2 itu lanjut ke provinsi Pak. Bagus-bagus, bisa ditingkatkan tuh Mas, bakat juga lah itu. Iya, saya tuh juga nggak nyangka Pak sebetulnya kok pesertanya itu banyak sekali. Nah, kemarin ada berapa ya? Ada 50. Ada 50 peserta Iya. dari perwakilan seluruh sekolah itu ya. Ya, seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro itu. Oh, Alhamdulillahnya juga dapat dapat juara 2. ya. Bisa membanggakan namamu, bisa membanggakan nama sekolah juga. Iya sih Pak, tapi tetap saya akan tingkatkan lagi. Saya maksimalkan di provinsi harus juga dapat juara seperti Iya, itu. bagus. Semangat. Iya. Oke, Mas Fian, kita di sini kamu kan datang ke sini pasti ada maksud lain kan ya. Iya. Iya, di sini gimana Mas Fian? Ya, saya Mau konseling? iya Pak, ada permasalahan. Oh, ada permasalahan. Oke, sebelum masuk ke situ, Bapak ingin tanya ya, Mas Fian, apakah pernah konseling, Mas Fian? Belum Pak, baru kali ini. Baru kali ini. Iya, baru kali ini. Ya, jadi gini Mas Fian, di proses konseling ini tuh juga ada asas-asas Mas Fian. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan. Jadi seperti itu. Asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu kamu cerita apapun di sini, di sama Bapak itu nggak usah khawatir akan kebocoran rahasia kamu, itu nggak akan, apapun yang kamu ceritakan ke Bapak itu nggak akan nyebar keluar lah, hanya kamu dan Bapak yang tahu. Berarti aman Pak ya? Aman sekali Mas Fian, jadi kamu bisa lolos menceritakan apa yang kamu rasakan. Asas kerahasiaan gitu Iya, ya namanya. asas kerahasiaan, betul. Yang kedua asas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke sini tanpa ada yang nyuruh-nyuruh kan? Nggak ada, murni Pak dari Murni diri saya dari sendiri ya. Itu namanya asas kesukarelaan. Sukarelaan. Dan sebelumnya ini Bapak kasih waktu ya 30 menit karena memang kamu juga apa tuh nanti masuk lagi kan? Ini Iya. jam istirahat. Ya, habis istirahat Oke. masuk lagi Pak, ada pelajaran. Untuk pertemuan kali ini 30 menit apakah cukup? Setuju Mas Fian? Setuju Pak. Setuju ya? Iya, nanti bisa kalau memang nggak selesai atau belum selesai kan kita bisa lanjut ke yang lain, apa itu, ke waktu yang lain juga bisa. Oke, Iya, Pak. baik. Di sini sudah siap, sudah nyaman Mas Fian duduknya? Sudah. Boleh dong Mas Fian? Misalnya. Iya, boleh dong Mas Fian ceritakan apa yang dirasakan. Jadi gini Pak, saya itu kan notabene itu kan anaknya kalau di pelajaran itu kadang itu suka males Pak. Jadi saya kan memang basicnya itu di olahraga kayak gitu. Iya. Ya, olahraga itu saya semangat Pak, tapi kalau pelajaran itu kadang gimana gitu. Nah, apalagi kalau pas waktu presentasi Pak. Presentasi gimana Mas? Saya itu setiap presentasi itu hanya satu gitu Pak. Itu
kepikiran, gugup, nggak tenang gitu Pak. H-1 itu ya. H-1 sudah dulu. Kemudian juga Kalau pas presentasi gitu. pas presentasi itu Pak ya, saya itu kadang hanya apa namanya membaca PowerPoint-nya saja. Saya menghadap wajah teman-teman itu nggak berani Pak. Kadang setelah baca ya saya nunduk gitu. Semisal dikasih pertanyaan ya saya bingung karena materinya pun saya nggak begitu paham. Oh, baik-baik. Bapak paham sih apa yang kamu rasakan. Jadi kamu itu kalau presentasi kayak rasa takutmu itu datang terus ya. Iya, jadi kepikiran terus Pak. Seperti itu. Oke, oke. Terus dari situ semua ya ketika kamu presentasi, kamu takut, kamu diam hanya baca PowerPoint, tunduk, gak hadap ke si apa tuh yang kamu presentasiin. Terus apa sih kalau boleh tahu keinginanmu seperti itu? Kalau keinginan saya ya saya ingin berubah Pak, nggak seperti itu lagi gitu. Karena kan gini Pak, saya itu sebetulnya yang jadi permasalahan setiap mau presentasi itu saya menunda-nunda membuat materi itu Pak. Makanya saya agak begitu paham Oh, itu. kamu ingin tenang Ya, ketika presentasi, akan tetapi menunda-nunda iya Pak. seperti itu. Saya kalau menghadap orang itu belum berani berbicara di depan itu kayak hal yang menakutkan gitu Pak bagi saya. Oke, oke. Kamu kan ingin tenang, ingin pede lah berbicara di Ya, depan ketika presentasi. Terus hamin seminggu, H-1 atau sebelumnya ketika seumpama ya, seumpama minggu depan kamu itu presentasi. Terus hamin seminggu sebelum hari hanya itu, biasanya itu apa sih Mas yang kamu lakuin? saya itu menunda-nunda terus Pak. Kadang Hamin satu atau malamnya gitu ya. Habis Ya, presentasi malamnya tuh saya baru buat gitu. Karena saya kayak ada rasa cemas, gak tenang gitu. berarti gak ada persiapan Mas itu. Kalau hamin Enggak, besok presentasi, malamnya baru ya buat biasanya seperti gitu itu. Pak. Oke, baik-baik Mas Fian. Jadi dari gini Mas, dari persiapan Mas Fian untuk presentasi itu ya, kayak menunda-nunda, terus besok presentasi malamnya baru buat itu ya. Apakah bisa membantu dengan apa itu membantu keinginan kamu yang ingin presentasi tenang seperti itu? Enggak sih Pak tentunya. Enggak. Ya kayak saya mungkin juga harus apa namanya mempersiapkan kayak gitu. Terus saya itu yang paling utama itu takut gitu Pak. Di depan itu takut kalau gimana gimana gitu. Wah, ada rasa cemas banget gitu. Iya, kamu kan takut ya Ya, seperti itu. Terus tapi kamu ingin tenang, akan tetapi rasa takut itu malah kamu habis seminggu kamu malah menunda-nunda. ya, Jadi ya kan tahu sudah ada keinginanmu. Terus kamu sudah tahu yang kamu lakukan Hamin sebelum presentasi kamu lakukan itu tidak membantu kan? ya. Coba sekarang Bapak tanya, apa sih yang akan kamu lakukan? Ini yang akan kamu lakukan agar tujuanmu itu loh keinginanmu menjadi apa itu presentasi biar tenang, biar itu apa? Apa Mungkin yang kamu lakukan? yang pertama adalah saya itu tidak menunda-nunda Pak. Tidak Tidak menunda-nunda. menunda-nunda. Misal nih minggu depan Ya, saya presentasi, ya. berarti saya persiapkan itu dengan waktu yang cukup lama. Saya menyiapkan materi itu yang sekiranya itu mudah bagi saya, bahasanya mungkin, kemudian saya juga kan nggak berani tuh Pak, takut ngomong di depan orang-orang. Nah mungkin saya bisa melatih dengan berbicara sendiri di depan cermin atau gimana ya Pak ya. Oh, berarti kamu ingin apa itu mempersiapkan materinya ya? Hampir Ya, seminggu mempersiapkan materinya agar paham. itu Bagus sih ya, bagus sekali itu rencananya bagus. Terus selain itu kamu juga ingin apa? Ingin melatih. kayak public speaking, saya berbicara di depan orang-orang itu Pak. Oh ya, mungkin bisa di depan sampein Mas Yan. Ya, karena kan kayak di depan teman kan saya bisa tahu kayak ekspresi saya itu gimana, cara menjelaskan saya itu bagus apa tidak. Mungkin gimana no Pak? Bagus nggak kayak gitu? Rencana yang matang sih, Mas Yan.
dari rencanamu itu saya Bapak sebagai konselor sangat setuju Mas Fian. Jadi gimana Mas Fian? Gitu beneran? Ya. Ya, saya akan coba gitu, Pak. Karena minggu depan itu kan saya ada presentasi. Oh, kebetulan minggu depan Ya, presentasi. presentasi pelajaran apa namanya IPA. Heeh. Kayak gitu. Dan mungkin ini kan masih ada berapa ya? 6 hari. 6 hari ya. Ya, masih ada 6 hari mungkin saya bisa membuat materi, saya maksimalkan, kemudian setiap hari itu saya berbicara sendiri di depan cermin gitu, Pak. Ya ya bagus sih. Iya ya betul betul. Gitu. Jadi kamu kebetulan sekali ya Iya. minggu depan presentasi. Makanya Jadi saya datang ke sini. iya bagus. Jadi nanti malam langsung membuat materinya agar Iya. kamu pahami biar pede. Iya betul ya. Iya. Ya karena memang gitu Mas Fian. Kalau berbicara tidak tahu apa yang dimaksud kan ya gak enak sekali. Gimana bisa pede kan seperti itu ya. Betul, Pak, betul. Jadi planningnya nanti malam berarti apa itu membuat materi ya agar paham. Iya. Bagus bagus bagus. Jadi langsung dilakukan nanti malam ini Mas Fian. Iya. Kalau bisa habis pulang sekolah ini, Pak. Habis pulang sekolah langsung Ya, nyari kerjakan. materi gitu, nanti nyari materinya dulu, nanti baru dimasukkan ke PowerPoint atau di Canva gitu, Pak. Ya, bagus bagus sekali. Bapak sangat setuju. Oke, Pak. Jadi gimana Mas Fian? Dari percakapan Bapak dengan kamu tadi tentang permasalahannya, Ya, rasanya gimana Mas? saya sudah kayak lega gitu, Pak ya. Karena kan saya itu sebetulnya bingung Ya. tadi. Saya itu harus gimana? Saya mau tanya ke teman-teman apakah rencana saya kayak bicara di depan cermin sendiri itu nanti kalau ketawakan teman-teman Jaga orang gila seperti itu ya. makanya saya tanya ke Bapak apakah mungkin cara saya itu betul, cara mengaturnya gimana gitu, Pak. Sekarang saya lega. Nah, memang public speaking yang awal itu memang bagus ya Mas Fian di depan cermin itu. Ya betul tadi omonganmu bisa melihat ekspresimu, menjelaskanmu bagaimana seperti itu. Justru saya gimana? Iya, bagus sekali. Oke Mas Fian, karena sudah waktunya nggak kerasa ya, sudah 30 menit. 30 menit. Setelah ini mau kemana Mas Fian? Masuk kelas ya? Ya, saya masuk kelas kan sudah jajan di kantin. Oh iya, baik-baik sekali Mas Fian. Terima kasih loh Mas Fian tadi Saya kedatangannya. terima kasih banyak loh Pak sudah mau mendengarkan cerita saya. Jarang-jarang loh siswa yang berani datang dengan kemauannya sendiri ke ruangannya Bapak ini. Mungkin saya nanti bisa menyarankan ke teman-teman kalau ada kebingungan saya suruh datang ke sini boleh Pak? Boleh sekali Mas Fian, iya. Jadi seperti itu. Terus nanti kalau memang kayak ada kebingungan lagi, kamu atau bagaimanapun lah bisa ke ruangan Bapak. Kapanpun, dimanapun kamu ke ruangan Bapak. Bapak selalu di sini kok setiap jam sekolah. Makasih. Ya, baik. Terima kasih. Nanti kalau telat Oke, Pak. boleh kembali Mas Yan, nggak apa-apa. Jamnya sudah habis soalnya. Pamit dulu ya. Oh iya, bagus. Hati-hati Mas Wayan ya di jalan.